Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cak Yuven. Jadi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai materi-materi tashih metode umi atau munakosyah metode tilawati ya. Jadi tashih dan munakosyah itu adalah salah satu tahapan yang wajib kita lakukan sebelum kita mengikuti sertifikasi guru Al-Quran metode umi atau metode tilawati. Jadi harus lolos dulu. Kalau belum lulus, berarti ya harus mengulang. Mengulang terlebih dahulu sampai lulus, baru ikut program sertifikasi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9 ya. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pokok inti dari soal ini adalah ini ya, kalimat malaihi. Nah, semua tulisan malaihi, lanya dibaca pendek. Jadi walaupun ini lanya lam alif ya, jadi panjang mestinya, tapi karena ini bacaan gharib, jadi kita harus tahu bahwa setiap tulisan atau semua tulisan malaihi itu lanya dibaca pendek. Jadi kalau kemarin malaihim, lanya dibaca pendek, malaihi juga sama. Lanya juga dibaca pendek. Loh, Kak, itu kan di Al-Quran sudah ada bulatan kecil, betul. Tapi kalau kita mau ikut tashih atau munakosyah, maka tambahan-tambahan bantuan kodifikasi itu akan dihilangkan. Jadi biar kita benar-benar paham kalau ini termasuk bacaan gharib muskilat seperti itu. Oke, kemudian ila fil, roknya tipis ya, jadi didahului kasroh, maka roknya tipis. Kalau rok tebal gimana? Ila fir'auna, itu tebal. Kalau tipis, ila fir'au. Jadi harus kita bisa membedakan rok tebal dan juga rok tipis. Fir'auna, auna wa mala, auna. Ya. Auna, jadi wawunya matlin panjang, a-nya pendek. Auna wa malaihi fastakbaruna. Kaf sukun atau syifat hamas, maka harus dialirkan ya. Nah, fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Nah, di sini hati-hati. Kebanyakan teman-teman kita tidak lolos itu justru bukan karena tidak hafal gharibnya, tapi hukum tajwid yang lain kurang diperhatikan. Jadi contohnya ini kan fathah tanwin bertemu dengan ain, maka dia idhar halqi, maka dibaca jelas, tidak dengung. Terkadang ada teman kita yang mungkin grogi, jadi dibaca dengung. Qauman alina, atau mungkin ininya ainnya yang paling sering ya, ainnya dibaca pendek. Qauman alin. Nah, itu hati-hati. Di panjang pendek sudah harus betul. Kemudian ini tadi idhar halqi, maka dibaca jelas. Qauman ya. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Kalau terlalu cepat, qauman nah, kurang sempurna juga salah. Terlalu lama berarti dengung jatuhnya. Qauman nah, juga salah. Jadi masuk yang penting. Qauman man gitu ya. Qauman alin. Tuh. Lanjut. Faqalu, nunya panjang. Anu, nah ini juga sering biasanya kita kurang ini ya, kurang apa ya, kurang detail. Hamzah sukun teman-teman. Itu saya dulu juga sering banget diingatkan ketika tashih atau ketika apa ya ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Kalau hamzah sukun benar-benar harus ditekan hamzanya. Anu, minu, nu, nu. Oh, jadi benar
apa ya, ada e-nya seperti itu. Kalau tidak kuat gimana? Anu minu. Nah, nanti kalau tidak kuat maka juga harus dikuatkan. Minu. Nah, jadi juga seringnya dhammahnya jadi o ya. Anu. Nah, kan nu, no, no, nah, kan beda. Jadi harus benar-benar dibedakan. Dan semua huruf dhammah itu pasti apa namanya, bibirnya manyun ya. Anu, nah, gitu. Gak bisa kalau huruf dhammah bibirnya tetap ane, nggak jadi ane. Kalau turun jadi ane, nah, juga nggak bisa. Jadi harus manyun. Ya. Minuli basyaraini. Nah ini juga. Kebanyakan kita karena grogi, itu biasanya panjang pendeknya justru kadang kocar-kacir. Anu minu libaha. Nunya kan pendek, bukan panjang. Kalau panjang kan tadi salah. Nah, terusnya pendek. Anu minu libasyaraini mis. Nah, tuh. Dan juga ini ya, kalau pindah baris, kemudian huruf terakhir itu pendek, itu juga kadang kita sering kepanjangan. Jadi ini mislina karena kita sambil proses ke baris selanjutnya. Itu hati-hati. Jadi kalau pendek ya pendek, panjang yang panjang. Ini mislina gitu ya. Wa qaumuhuma ini hati. Qau ya. Qau karena ada yang wa qau atau wa kau, hati-hati. Lana abidun. Nah, nunnya disukunkan, tetap sempurnakan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Abidun, kurang. Abidun, terlalu lama. Abidun. Nah, jadi masuk. Gitu ya. Ibaratnya kalau kita nutup pintu itu sudah ceklek, nah, gitu lah. Jadi nggak kebuka. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Nah, setiap huruf sukun ya, minal nal muh, nal. Jadi nalnya benar-benar ditekan, nal bukan minal ulang. Minal muhlakin, haknya juga muh, muh, muhlakin. Oke, sip. Itu soal ke-9, hati-hati. Wa malaihi, lanya dibaca malaihi. Semua tulisan malaihi, lanya dibaca pendek. Ya. Kemudian tadi sepanjang pendek dan juga dengar harus hati-hati. Itu dari saya, kita lanjutkan ke next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.